Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu. Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, silakan Yofi memimpin doa. Yofi, silakan. Baiklah, untuk memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, sebentar. Sebelum Ibu mulai ya, ada presensi nih yang hadir. Ibu absen ya, nanti kalau ada yang absen, terus itu ada Bu gitu ya. Diana ada ya? Ada, Bu. Selanjutnya, Bu Yuyun mau menyampaikan tentang kompetensi dasar pada materi ini. Nah, materi kompetensi dasar materi minggu ini adalah 3.3. Menganalisis sebaran dan pengelolaan sumber daya kehutanan, pertambangan, kelautan, dan pariwisata sesuai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Sedangkan indikatornya adalah 3.31, memahami pengertian sumber daya alam. 3.3.2 menganalisis klasifikasi sumber daya alam. Nah, tujuannya apa? Tujuan pembelajaran ini, tujuannya adalah selama dan setelah mengikuti proses pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat memahami pengertian sumber daya alam dan mengidentifikasi klasifikasi sumber daya alam. Nah, manfaatnya apa sih setelah kamu belajar sumber daya alam ini? Nah, yang pertama, mampu menyebutkan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalau ditanya, apa sih sumber daya alam yang ada di sekitarmu? Oh, jadi kamu tahu, oh ada sungai, ada udara, ada angin. Nah, itu termasuk sumber daya alam. Seperti itu ya. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengertian tentang sumber daya alam. Sesuatu berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Terima kasih Yofi, benar sekali. Ini sumber daya alam. Itu apapun yang ada di alam itu termasuk sumber daya alam, apalagi bisa dibutuhkan. Contohnya tumbuhan, hewan, ya kan. Nggak mungkin kita mau makan nasi, nggak ada tanaman padi, ya kan. Nggak mungkin kita mau makan ikan, nggak ada ikannya, seperti itu. Jadi apapun yang ada di alam yang bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan manusia itu namanya sumber daya alam. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada klasifikasi sumber daya alam. Nih, berdasarkan proses pembentukannya ada dua nih. Sumber daya alam yang dapat diperbarui, ya kan? Ini ada dua juga, diperbarui dengan siklus dan diperbarui dengan reproduksi. Nah, reproduksi itu seperti ini. Nah, ini dengan reproduksi, kalau bunga itu dengan biji, kalau sapi itu dengan beranak pinak, juga ikan, dan kalau pohon-pohonan itu dengan apa namanya ya, tunas atau biji sama dengan bunga, seperti itu. Ini perbaruan dengan reproduksi. Yang selanjutnya dengan siklus. Nah, ini ada dua siklus. Ada siklus air dan siklus udara. Ini siklus airnya dan ini siklus udaranya. Nah, seperti itu ya. Ya, Rika, silakan Rika. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui menurut kamu itu apa? Contohnya tambang, Bu. Iya, contohnya tambang. Oke, Lena ya. Tambang itu contohnya. Apalagi Rika? Tidak kedengeran suaranya Rika? Rika? Dulu, Bu. Oh iya. Air itu bisa diperbarui ya. Nah, di sini sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui adalah, nah, relatif statis jumlahnya. Nah, pembentukannya sangat lama. Seperti itu. Contohnya batu bara atau biji uranium, pera, dan sebagainya, dan sebagainya. Ini contoh gambarnya ya. Lanjut. Nah, ada pertanyaan nih. Sumber daya alam apa yang ada di sekitarmu? Ayo, siapa yang mau memberikan jawabannya nih? Tadi ada poin plus pokoknya nih.
Saya, Bu. Siapa? Diana? Ya. Ya, silakan Sungai. Diana. Sungai. Sungai, apalagi Diana? Iya. Dan ada sungai ya. Siti Jaria mau menjawab Siti Jaria? Saya, Bu. Ya, Wahyu silahkan. Kebun karet, Bu. Kebun karet, iya benar, itu termasuk sumber daya alam ya. Jadi kamu bisa menyebutkan ya sumber daya alam yang ada di sekitar kamu itu apa? Karena alhamdulillah kamu masih di pedesaan, jadi masih banyak sumber daya alam yang bisa ditemui. Contohnya sungai itu, Sungai Musi yang segitu lebarnya seperti itu. Selanjutnya, nah silakan dibaca nih, ada klasifikasi sumber daya alam yang ketiga. Siapa yang membacanya? Rika, silakan Rika. Saya, Bu. Ya, silakan Rika. Bahan galian yang berbentuk dari bendingan magma di dalam bumi. Contoh, batu safir, intan, dan komit. Iya, benar. Bahan galian magmatik ini ya kan termasuk bahan galian yang terbentuk dari pendinginan magma. Nah, ini contohnya ini ada batu safir, ada kromit, ada intan. Ini semua mempunyai nilai ekonomis tinggi. Tidak semua orang bisa beli safir, intan, atau kromit seperti. Jadi harganya cukup tinggi ya. Poin plus untuk Rika. Oke, lanjut. Nah, ini nih. Ini ada gambar nih. Gambar tambang. Silahkan dibaca. Selanjutnya Septa, ada Septa? Silakan Septa dibaca, Ya, Bu. Septa. Iya. Bahan galian yang terbentuk dari dalam Diaterma. diaterma dan bentuk-bentuk intrusi lain. Contohnya tambang timah putih di Bangka Belitung. Iya, ini adalah tambang timah di Bangka Belitung ini ya. Diaterma di sini adalah pipa vulkanik berisi breksi ya kan. Terbentuk setelah terjadinya ledakan bergas. Diaterma sering kali menembus permukaan dan menghasilkan kawah yang relatif dangkal atau disebut mar atau pipa vulkanik. Seperti itu ya anak-anak ya. Terima kasih sudah membacakan, poin plus telah menunggu. Oke, lanjut. Sudah, tidak ada. Tidak ada. Tidak ada, Bu. Oke, berarti kita lanjut ke kelompok diskusi. Silakan kamu diskusi. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Silakan kamu bergabung di kelompoknya masing-masing. LKPD sudah Ibu kirim di grup WA. Silakan dibuka. Ya, mulai sekarang 10 menit. Ibu pantau ya di grup kelompoknya nih, apa kalian berdiskusi atau tidak? Tolong ya berdiskusi ya. Nah, mana nih kelompok 1 nih? Ada kesulitan tidak nih kelompok 1 nih? Kelompok 2? Ya. Silakan kelompok 3 nih. Mana nih kelompok 3 nih? Kelompok 3 belum berdiskusi. Silakan mulai diskusinya. Kelompok 1. Ada kesulitan tidak? Kelompok 2 sudah mulai diskusi. Yang kelompok 3, silakan kelompok 3 dibuka dulu LKPD-nya. Silakan dibaca, Lena. Iya, Bu. Yang petunjuk setelah mengamati itu, Bu. Iya, yang 3A ini dibaca, Lena. Identifikasikan gambar tersebut, termasuk dalam jenis sumber daya alam. Apa? Jawab. Dari gambar tersebut adalah gambar pertambangan yang termasuk dalam yang tidak dapat diperbarui. Nah, lanjut. Yang B ya, Bet? Yang B. 3B. 3B, silakan 3B.
carilah informasi yang terkait dari SDA. Apakah manfaat sumber daya alam tersebut untuk kehidupan? Jawaban. Manfaat sumber daya pertambangan untuk kehidupan manusia adalah sumber lapangan kerja, meningkatkan pendapatan daerah dan negara, bebas biaya impor, kemajuan teknologi dan transportasi, meningkatkan kesadaran untuk menjaga lingkungan. Iya, lanjut. Ini siapa yang mau membaca yang bagian 3C sama 3D? Silakan. 3C sama 3D. Nah, siapa yang mau membaca? Septa, silakan Septa. Saya, Bu. Iya, silakan. Analisis dapat yang ditimbulkan dari eksploitasi terlebih dari Gambar tersebut. Apa dampak yang ditimbulkan dari eksploitasi tersebut? Silakan nih, loh, kok mandek tadi siapa yang baca nih? dampaknya merusak lingkungan, masalah kesehatan masyarakat sekitar daerah. Iya, bener. Lain ya? Siapa yang mengerjakan ini nih? Tidak apa-apalah. Yang D. Silakan yang D. Bu. Ya. Upaya yang dapat kalian lakukan untuk mengurangi dampak negatif dari pendapatan sumber daya alam tersebut. Jawab. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak negatif dari sumber daya alam pertambangan adalah 1. Menerapkan prinsip 4R. Reduce, reuse tulisannya, reuse bacanya. recycle dan replan. Reduce itu mengurangi, reuse itu menggunakan ulang, recycle itu daur ulang, dan ini replan itu menanam ulang. Selanjutnya? 2. Reboisasi. Yang 3. ketiga? Rehabilitasi lahan. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok 3 yang sudah presentasi. Ke depan. Karena waktu sudah mau habis, silakan kesimpulan apa yang bisa ditarik dari pelajaran kali ini. Yo, siapa yang mau memberi kesimpulan? Silahkan. Yang mau kesimpulan. Siapa? Yofi, silahkan Yofi. Kesimpulan, pentingnya mengetahui sumber daya alam untuk kehidupan, sehingga sumber daya alam mampu memenuhi kebutuhan manusia di masa kini dan di masa yang akan datang, terutama sumber daya alam pertambangan. Iya, seperti itu. Ini kesimpulannya nih. Oh iya, sebelum kesimpulan lupa Bu Yuyu, nanti evaluasi dikerjakan ya. Kamu masuk classroom, di situ ada tugas, silakan dikerjakan. Oke. Kalau ada yang kesusahan masuk classroom, nanti Bu Yuyun kirimkan ini link tugasnya. Nah, kesimpulannya adalah tadi sudah dijelaskan sama Yofi tentang pentingnya nih sumber daya alam itu perlu diketahui untuk kehidupan, ya kan? Sehingga sumber daya alam itu bisa memenuhi kebutuhan masa sekarang dan masa yang akan datang. Jadi tidak dihabisin semuanya di saat ini juga, kasihan yang mereka itu nanti tidak dapat apa-apa. Seperti itu ya anak-anak ya. Nah, oke, kesimpulan sudah. Untuk pertemuan kedua kamu jangan lupa silakan dibaca materi potensi persebaran barang tambang geografi SMA halaman 68 sampai 71 penerbit Yudhistira, atau kamu klik ini nih, ada alamat alamat webnya untuk materi tambahan. Begitu ya anak-anak ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.